Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Jamaluddin dari A7 semester 7. Sekilas akan menjelaskan tentang bab waris yang saya pahami. Yang pertama, bahwa warisan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk membagikannya setelah orang yang pewarisnya meninggal. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya hak waris itu ada ketika orang yang mewarisi meninggal. Ketika belum meninggal, maka hak dari waris itu belum ada, tidak ada. Ya, ini harus dibedakan karena di lapangan banyak sekali orang tua yang masih sembuh, orang tua yang masih sehat, mau mewakafkan hartanya, ini dilarang oleh anaknya karena alasan tidak boleh dari sepertiga hartanya. Jadi perlu dipahami bahwa hak waris itu ada setelah orang tua meninggal. Adapun kalau wasiat bukan hibah, maka itu baru berlaku 1/3 dari harta wasiatnya, dan itu pun direalisasikan setelah meninggal. Jadi nggak ada hubungannya dengan hibah, pemberian orang tua kepada orang lain, semisal kepada masjid atau kepada wakaf kepada dunia sosial dan sebagainya. Itu tidak ada hak sangkut pautannya dengan sepertiga. Yang sepertiga itu hanya ketika wasiat dan direalisasikan ketika sudah meninggal, itu ya. Kemudian yang kedua, bahwa kita kenal ada dawil furud, yaitu orang yang berhak menerima waris siapa saja. Ada orang tua seatasnya, ibu bapak seatasnya, anak cucu sebawahnya, dan saudara-saudaranya, itu namanya dawil furud. Dan masing-masing itu nanti bisa termahjub karena kedekatan dari kedekatan darah, ya, atau kedekatan darah lah gitu. Jadi semisal ada anak laki-laki punya cucu laki-laki, maka cucu termahjub. Terus ada anak laki-laki, ada saudara mayitnya, saudara orang tua, maka juga termahjub. Begitu juga ketika ke atas, ya, ada orang tua, kok neneknya masih ada, orang tuanya masih ada, maka neneknya juga termahjub. Termahjub itu tidak mendapatkan bagian. Untuk pembagiannya yaitu untuk hak laki-laki adalah 2, untuk hak perempuan adalah 1. Jadi 2/1. Hal itu bukan karena tidak adil, bukan. Pada hakikatnya adalah semua yang milik laki-laki itu juga akan milik istri. Tapi milik istri itu tidak bisa milik suami dalam Islam. Contohnya seperti ini, ketika anak laki-laki mendapatkan 2, maka dia akan diwariskan kepada hasilnya nanti akan dibagikan pada keluarganya. Ketika perempuan, dia akan punya sendiri, bukan dibagikan dengan suaminya. Begitu juga selanjutnya, sebenarnya Islam itu bukan hanya laki-laki dan perempuan dibedakan, itu hanya anak saja. Ketika orang tua wa ingkana fali ummihi sudus, wa ingkana abawahi fali kulli wahidin minhum sudus. Jadi ketika orang tua laki-laki perempuan itu masih ada, maka ternyata syariat tidak bedakan antara bapak dan ibu, semuanya sama 1/6.
Jadi intinya ini bukan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, ini melihat cara melihat kebutuhan kebutuhan urgensinya di laki-laki dengan perempuan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.